Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik bersyukur kembali lagi Losamela bisa menemani adik-adik di dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu GKTB. Nah adik-adik, kalau harap kalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat-sehat. Nah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kiranya Engkau juga yang akan memampukan kami untuk melakukannya. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan seri renungan harian kita. Kalau sebelumnya kita belajar tentang Raja Asa yang adalah raja yang takut akan Tuhan, raja yang mengasihi Tuhan. Selanjutnya pada hari ini kita akan bahas tentang Raja Nadab. Nah, siapakah Raja Nadab ini? Raja Nadab adalah anak Raja Yerobeam, raja sebelumnya. Nah, dia menjadi raja atas Israel. Dia adalah raja yang tidak takut akan Tuhan adik-adik. Kalau sebelumnya Raja Asa adalah raja yang takut akan Tuhan, tetapi ini Raja Nadab adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nah adik-adik, menjadi seorang raja sangat hebat ya adik-adik. Dia adalah orang yang paling dihormati, dia adalah orang yang paling berkuasa, dan juga dia adalah orang yang paling ditakuti di daerah kekuasaannya. Bahkan adik-adik, dia dapat memerintahkan semua orang, dan juga semua orang harus tunduk kepadanya. Tidak ada orang yang boleh membantah raja, karena orang itu pasti akan dihukum oleh raja. Wah adik-adik, luar biasa ya jadi seorang raja. Bahkan dia memiliki fasilitas, dia memiliki istana yang bagus, dia bisa menikmati kemewahan-kemewahan yang ada di istananya. Tapi adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa semuanya itu tidak ada artinya kalau dia melakukannya tanpa takut akan Tuhan. Tanpa ada rasa takut akan Tuhan, semua yang ia miliki, kedudukan, semua bahkan kerajaannya itu adalah hal yang tidak ada artinya. Sehingga adik-adik, kalau kita baca, Tuhan pun membangkitkan Baesa untuk menghukum Nadab. Bukan hanya Nadab adik-adik, tetapi seluruh keluarga Yerobeam, keluarga dari ayahnya Yerobeam, semua keturunannya itu dimusnahkan. Dengan tujuan adik-adik supaya tidak ada anggota keluarga Yerobeam ataupun Nadab yang akan membalas dendam kepada Raja Baesa. Wah adik-adik, kita melihat karena ketidaktaatan, karena Raja Nadab adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, sehingga Tuhan pun menghukum dia. Dengan apa? Dengan memusnahkan keluarganya. Nah adik-adik, Raja Nadab adalah orang hebat, punya istana, hidup dalam kemewahan, dan juga dia bisa berbuat apapun yang dia inginkan, serta semua orang harus tunduk kepadanya. Tetapi Tuhan menghukum dia karena dia tidak takut, dia tidak hidup berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah adik-adik, demikian juga dengan kita. Mungkin saat ini kita adalah anak yang pintar, yang menguasai berbagai macam mata pelajaran di sekolah, ataupun juga semua mata pelajaran. Kita adalah orang yang juara kelas, atau kita orang yang pintar menyanyi, dapat memainkan berbagai macam alat musik, ataupun kita jago menari, kita bisa menari, ataupun juga kita jago dalam berbagai cabang olahraga, kita hebat dalam berbagai
cabang olahraga. Tapi adik-adik ingat, itu semua tidak ada gunanya bila tidak disertai dengan takut akan Tuhan. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, bisa saja kita menjadi sombong, menjadi angkuh, kita bisa meremehkan orang lain, dan bahkan kita juga bisa menjadi orang-orang yang lebih mementingkan diri kita sendiri, lebih menganggap diri kita sendiri hebat daripada Tuhan kita. Nah, ingat adik-adik, Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang angkuh, yang menganggap dirinya bisa tanpa Tuhan. Dan ingat juga adik-adik, bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Maka kita pun harus hidup bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apapun itu tanpa kekuatan pertolongan daripada Tuhan. Untuk itu, mari kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita, melalui bakat, melalui talenta kita diberkati, bahkan Tuhan dimuliakan melaluinya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tolong kami untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hidup mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Tolong kami dalam aktivitas kami. Tolong juga Koko, Cece, Mami, Papi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.